Salam saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya, tetapi di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara sekalian, bahwa Mazmur ini luar biasa ditulis kalau kita nanti baca terus-terusan sampai akhir. Sungguh luar biasa, Mazmur ini sangat baik. Tetapi kalau kita lihat tadi introduction-nya di ayat yang pertama begitu ya, itu kita melihat ada satu kejanggalan. Bahwa Mazmur ini ditulis dengan bagaimana Daud mengakui pura-pura gila di depan Abimelek dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Artinya apa? Bahwa Daud itu berbohong. Ya namanya juga pura-pura saudara ya. Kalau enggak waktu itu kan dia memang pasti mati gitu ya. Artinya kan dia pura-pura itu ya berbohong gitu ya. Yang berikutnya, sebelum dia berbohong, dia itu lari kan, lagi sedang lari dikejar Saul, dan dia meminta Jonathan untuk juga berbohong bahwa Daud itu pergi ke upacara pengorbanan tahunan, padahal Daud itu pergi ke Nob. Kita bisa lihat di 1 Samuel 20 ayat yang ke-6. Dan akhirnya Saul tahu bahwa Daud itu pergi ke Nob. Akibatnya seluruh imam Nob dibunuh oleh Saul. 1 Samuel 22 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, saudara, kita boleh melihat bahwa apakah orang yang demikian, ya sudah pura-pura gila berbohong, lalu menyuruh Nathan berbohong, akibat dia menyuruh Nathan berbohong, ketahuan juga, akibat ketahuannya imam-imam itu mati, saudara. Saudara, ini luar biasa dosanya Daud, mengakibatkan kematian banyak orang. Bukan 1-2, banyak orang. Lalu apakah dia pantas untuk menuliskan Mazmur 34 ini? Bagaimana kita bisa memahaminya? Saudara, yang jelas bahwa Mazmur 34 ini tidak ditulis oleh Daud ketika dia mengalami pura-pura gila dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia kembali merefleksikan hidupnya, dan dia tahu ketika dia melakukan itu semua karena dia mementingkan dirinya sendiri dan tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini juga penting dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah melakukan refleksi masa lalu kita? Dan kita mengingat kembali dosa-dosa kita yang sangat luar biasa itu. Dan di momen itu kita tahu bahwa ketika hidup kita tidak takut akan Tuhan, maka kecenderungan yang kita lakukan adalah dosa. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam ucapannya Daud di ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, ketika Daud merefleksikan dia mencari Tuhan, artinya ketika dia mengingat kembali dosa-dosanya yang sangat luar biasa itu, dia melakukannya dia mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan supaya melepaskan kegentaranku, kekhawatiranku, ketakutanku. Yang bisa melepaskan itu adalah Tuhan. Terkadang kita terlampau khawatir tinggi. Terkadang kita terlalu takut sehingga yang kita lakukan itu adalah dosa. Itu juga dialami oleh Daud, saudara sekalian. Tetapi ketika dia merefleksikan kembali hidupnya dan dia ingat Tuhan dan dia kembali takut akan Tuhan, dan balasan daripada Tuhan adalah menghilangkan kekhawatirannya, menghilangkan ketakutannya. Saudara, mari kita renungkan kembali pada saat ini, pada pagi hari ini, saudara. Apakah kembali lagi hidup kita ini masih penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Dan terkadang kita harus akui,
akibat dari ketakutan dan kekhawatiran kita banyak menimbulkan dosa. Oleh karena itu, mari tetap kita bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan sungguh-sungguh menolong dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.